itu sudah memberikan manfaat apa untuk masyarakat di KBB. Jadi secara konsepsi, secara filosofi memang luar biasa tadi disampaikan, dan kami pun di Pemprov Jabar juga kenapa saat ini kami sangat intens untuk turun ke teman-teman, karena memang kalau kami lihat esensi dari reformasi birokrasi ini yang sebenarnya belum kita maknai bersama, bahwa reformasi birokrasi bukan hanya ngebenerin kita sebagai ASN saja, tapi bagaimana tadi memastikan masyarakat yang kita layani itu betul-betul merasakan merasakan kita ini betul-betul bermanfaat, ada manfaatnya kita ada di pemerintah daerah. Nah, maka dari itu terima kasih Pak, dan kami sangat merespon luar biasa terkait dengan konsepsi dari atau filosofi dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena kalau tanpa biaya sangat besar, tidak efektif, tidak efisien, mending kalau digunakan, kalau tidak digunakan kan sangat tidak bermanfaat. Maka kami Pemprov Jabar hadir untuk mencoba untuk melakukan terobosan bahwa sistem yang ada di Pemprov Jabar itu bisa digunakan oleh teman-teman kabupaten kota. Nah, tadi mungkin sedikit kenapa surabi. Jadi kalau surabi itu pertama makanan saya ketika waktu mau sekolah Pak. Jadi ketika sekolah SD itu hanya cukup diberi sebuah surabi dengan sebuah gorengan gitu. Insya Allah, alhamdulillah saya bisa berdiri di sini saat ini gitu Pak. Jadi kita akan surabi. Gitu. Bandung ada gitu ya, bahkan ada surabi yang saya sengaja kalau makan surabi itu ke bawah jembatan situ Pak. Kalau kan turun ada jembatan tol, sekarang dengan surabi saya bisa makan situ surabi. Jadi secara filosofi surabi adalah makanan khas Jawa Barat dan ada di seluruh pemerintah Jawa Barat, bahwa reformasi birokrasi itu harus bangkit dari Jawa Barat. Kami harapkan begitu Pak, bahwa Jawa Barat bisa menjadi barometer atau menjadi referensi gitu. Bisa sampaikan Bapak, betul Pak, jangan kita yang banyak kunjungan, tetapi kita banyak dikunjung. Karena kalau kita banyak kunjungan berarti kita banyak nggak bisanya gitu. Dibandingkan dengan kita banyak dikunjungi, berarti kita banyak luar biasanya gitu Pak. Jadi alhamdulillah perjalanan kami Pak sejak tahun kemarin kita memperoleh predikat A terkait dengan reformasi birokrasi, kita jadi UPT Pak, unit penerima tamu. Ini mohon izin Pak Dokter, itu dinas kesehatan gitu ya Pak. Tahun sebelumnya Pak, dia itu 5 terburuk. Mohon maaf gitu, karena waktu itu direkturnya kali kepala dinasnya kosong Pak ya, Tetapi ternyata tadi Pak, salah satu poin reformasi birokrasi itu adalah komitmen pimpinan Pak. Ketika pimpinan tertinggi di instansi maupun di pemerintahan komit terkait dengan reformasi birokrasi, sesuatu hal yang tidak mungkin pun bisa mungkin terjadi. Dinas kesehatan di tahun berikutnya dia bisa baca 75 terbesar terbaik. Kenapa? Komitmennya kuat, semua perangkat atau ASN yang dilibatkan. Dalam satu tahun dia bisa membangun sebuah paradigma perubahan. Kemudian tahun pas awalnya itu hadir Bu Direktur RS Asep Sedikit, Ibu Dokter. Itu luar biasa Pak yang beliau lakukan. Sekaligus tadi bagaimana menangani COVID. Ternyata COVID kalau tidak dilakukan secara reformasi birokrasi berantakan. Kebayang itu anggaran sebegitu besar, masalah sebegitu luas, kalau ternyata birokrasinya tidak reform, wah kebayang itu. Memunculkan banyak potensi terjadinya pungutan di luar ketentuan dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat Pak dengan yang tadi sampaikan, ya itu filosofinya. Sistem memang seperti membuat kita robot Pak, diatur, nggak bisa. Tersalkan, ya sudah gitu. Tidak atau
mungkin strateginya ternyata supaya masyarakat tidak tergantung dengan bantuan, apakah ada program lain yang lebih efektif meningkatkan pendapatannya? Karena kan kemiskinan dalam 3 aspek kalau saya pahami, peningkatan pendapatan, penurunan beban pengeluaran, dan meningkatkan kemiskinan. Mungkin di sektor pendapatan ini yang belum optimal. Kita hanya sekedar penurunan beban pengeluaran dan memberikan bansos, selesai gitu ya. Bansos mau 10 juta pun bagi masyarakat untuk menghabiskan dalam waktu sehari juga bisa gitu. Tapi apakah program-program pengembangan pendapatannya tidak didorong secara aktif? Itu mungkin secara filosofi. Jadi mudah-mudahan semua perangkat daerah harus bergerak untuk melakukan perbaikan secara sistemik. Maka insya Allah tahun depan kami akan menerapkan, menghibahkan, bahkan mengkoordinasikan penerapannya di seluruh Jawa Barat dengan harapan kita bisa sama-sama bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat. Nah, maka dari itu mohon izin mungkin agak sedikit teknis Pak. Ini adalah indikator indeks di RB atau indikator yang diukur untuk menetapkan nilai indeks RB Pak. Ini kurang lebih ada 26 indikator yang mungkin kalau dulu evaluasi RB itu tadi hanya sebatas pemenuhan dokumen. Kalau sudah rapat, dipoto rapatnya, notulensi yang disampaikan, dianggap sudah RB. Nah, kalau sekarang diukur sejauh mana apakah masyarakatnya puas, apakah pengelolaan barang dan jasanya sudah bagus, gitu ya. Jadi indikator-indikator ini adalah indikator untuk menentukan seberapa implementasi reformasi tersebut sudah berjalan atau tidak. Kebutuhan atau permasalahan masyarakat itu yang diukurnya. Jadi walaupun misalnya satu perangkat daerah ini sudah bagus, sudah A semua, nilainya 100, dia hanya punya baru 65 itu baru kategori B. Kalau ingin dia BB baik dan bahkan A, harus memberikan dampak sejauh tadi. Perbaikan tata kelola internal seperti apa yang sudah dilakukan, apakah sudah memberikan dampak dirasakan tidak oleh masyarakat.